Tahukah Anda bahwa beberapa buah yang Anda konsumsi setiap hari ternyata bisa diam-diam membahayakan kesehatan Anda seiring bertambahnya usia? Tubuh kita mengalami perubahan, dan beberapa makanan yang dulunya aman dikonsumsi bisa menjadi berbahaya, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan atau memiliki kondisi kesehatan seperti diabetes atau penyakit jantung. Bulan lalu, seorang pria berusia 72 tahun mengalami kebingungan parah dan pusing hanya karena buah yang sudah bertahun-tahun ia makan tanpa pikir panjang. Dia bukan satu-satunya. Banyak orang lanjut usia tanpa sadar mengonsumsi buah-buahan yang merusak kesehatan. Sebaiknya tidak dikonsumsi oleh para lansia, serta alternatif yang lebih aman dan tetap lezat untuk menjaga kesehatan tanpa risiko yang tidak perlu. Beberapa dari daftar ini mungkin akan mengejutkan Anda, dan nomor 7 adalah buah yang mungkin Anda konsumsi hampir setiap hari tanpa menyadari bahayanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar Anda sedang menonton dari daerah mana. Saya senang sekali melihat seberapa luas jangkauan komunitas kita, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting seperti ini. Sekarang, mari kita mulai dengan buah pertama dalam daftar ini. Buah yang terlihat tidak berbahaya tapi ternyata bisa sangat beracun bagi lansia. Belimbing, bahaya senyap. Belimbing mungkin terlihat seperti buah yang aman bagi lansia, tetapi ternyata bisa sangat berbahaya. Bahkan mengancam nyawa, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal. Bahaya utama belimbing adalah kandungan zat neurotin bernama karambin, yang biasanya bisa disaring oleh ginjal yang sehat. Namun, satu dari lansia mengalami efeknya bisa berupa pusing, kebingungan, muntah, kejang, bahkan koma. Pak Joko, pria 72 tahun asal Surabaya, mengira dirinya membuat pilihan sehat dengan menambahkan belimbing ke dalam smoothie paginya. Tapi dalam seminggu, ia mulai mengalami hilang ingatan mendadak, pusing, dan kelelahan berat. Awalnya, ia mengira ini bagian dari proses menua, tetapi kondisinya memburuk hingga ia pingsan di rumah. Dokter menemukan bahwa belimbing yang ia konsumsi memicu kecacatan neurologis yang serius. Kondisi seperti ini bukan hal langka bagi orang dengan gangguan ginjal. Satu buah belimbing saja bisa menyebabkan kerusakan neurologis yang serius. Yang lebih menakutkan, banyak orang tidak menyadari ginjal mereka bermasalah sampai semuanya terlambat. Gejala seperti mudah lelah, bengkak di kaki, atau perubahan frekuensi buang air kecil bisa menjadi tanda penurunan fungsi ginjal. Jika Anda suka buah tropis, gantilah belimbing dengan pir Asia yang renyah dan berair tapi jauh lebih aman, atau buah naga yang juga punya sensasi eksotis tanpa risiko berbahaya. Pernahkah Anda atau orang terdekat mengalami reaksi setelah makan belimbing? Ceritakan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke buah nomor 2 yang tanpa aman tapi ternyata bisa memicu lonjakan gula darah dan berisiko membuat tersedak pada lansia. Anggur, perangkap gula darah. Anggur sering dianggap sebagai camilan sehat yang praktis, manis, dan menyegarkan. Namun, bagi lansia, anggur bisa sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang mengidap diabetes atau pradiabetes. Kondisi yang dialami hampir 50% orang Indonesia di atas usia 60 tahun. Masalahnya, anggur mengandung gula alami yang sangat tinggi. Satu cangkir anggur setara dengan kubus gula. Karena indeks glikemiknya tinggi, anggur dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat, yang menyebabkan kelelahan, pusing, bahkan komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf dan penglihatan. Buti, 68 tahun dari Bandung, mengira ia membuat pilihan sehat dengan mengganti camilan sore berupa kue kering dengan semangkuk anggur. Tapi dalam beberapa minggu, gula darahnya menjadi tidak stabil, memengaruhi energi, suasana hati, bahkan penglihatannya. Saya tidak menyangka buah sesederhana anggur bisa berdampak sebesar ini, ungkapnya saat kontrol ke dokter. Tapi kandungan gula bukan satu-satunya masalah. Anggur juga berisiko besar menyebabkan tersedak bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, refleks menelan kita melemah, sehingga meningkatkan risiko tersedak. Karena tekstur anggur yang licin dan bulat, anggur bisa dengan mudah tersangkut di tenggorokan, terutama jika dimakan utuh. Bahkan data dari Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan 30% kasus tersedak akibat anggur pada lansia dalam 5 tahun terakhir. Apa alternatif yang lebih aman? Jika Anda suka ngemil buah, cobalah buah beri seperti blueberry atau raspberry yang lebih rendah gula dan kaya antioksidan yang baik untuk kesehatan otak. Pilihan lain yang aman adalah potongan melon yang punya rasa manis serupa tapi lebih mudah dikontrol porsinya. Jika tetap ingin makan anggur, pastikan untuk selalu memotongnya menjadi 4 bagian agar mengurangi risiko tersedak. Batasi konsumsi maksimal 6 butir dalam sekali makan, dan sebaiknya dikombinasikan dengan sumber protein seperti keju untuk memperlambat penyerapan gula. Pernahkah Anda mengalami efek tak terduga setelah makan anggur?
Bagikan pengalaman Anda di komentar. Sekarang kita lanjut ke buah ketiga. Buah ini terkenal kaya manfaat, tapi ternyata bisa merusak pencernaan dan mengganggu efektivitas obat. Jeruk, pemicu asam lambung. Jeruk memang kaya vitamin C dan antioksidan, terlihat sebagai buah yang sempurna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bagi lansia, jeruk justru membawa risiko tersembunyi, terutama bagi yang punya masalah asam lambung, interaksi obat, dan sensitivitas gigi. Masalah utama jeruk adalah tingkat keasamannya yang tinggi. Seiring bertambahnya usia, otot yang berfungsi mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan mulai melemah. Ini sebabnya lebih dari 60% orang berusia di atas 60 tahun mengalami asam lambung dan heartburn, dan jeruk adalah salah satu pemicu utamanya. Bu Ani, 73 tahun dari Yogyakarta, rutin minum jus jeruk segar setiap pagi karena mengira itu akan meningkatkan imunitasnya. Tapi setiap malam, ia terbangun dengan rasa panas di dada dan tenggorokan. Setelah berhenti mengonsumsi jeruk, akhirnya ia bisa tidur nyenyak kali ini. Saya tidak pernah menyangka asam lambung saya dipicu jeruk sampai dokter saya yang menjelaskannya. Tak hanya itu, jeruk juga dapat mengganggu efektivitas lebih dari 50 jenis obat yang sering dikonsumsi lansia, mulai dari obat tekanan darah, kolesterol, hingga antidepresan. Menurut Mayo Clinic, makan jeruk atau minum jus jeruk dalam waktu 2 jam setelah minum obat bisa mengurangi efektivitas obat dan membahayakan kesehatan. Selain itu, keasaman jeruk juga bisa merusak enamel gigi yang semakin menipis seiring bertambahnya usia. Paparan asam yang terus-menerus bisa menyebabkan gigi menjadi lebih sensitif, berlubang, bahkan OP. Alternatifnya, Anda tetap bisa mendapatkan vitamin C tanpa harus makan jeruk. Cobalah paprika merah yang justru mengandung vitamin C lebih banyak dari jeruk tapi jauh lebih aman. Buah kiwi juga pilihan bagus yang kaya nutrisi dan aman untuk lambung. Jika Anda tetap ingin makan jeruk, ikuti tips aman ini. Jangan makan dalam keadaan perut kosong, encerkan jus jeruk dengan air perbandingan 50-50 untuk mengurangi keasamannya, dan hindari mengonsumsinya dalam 2 jam setelah minum obat. Pernahkah Anda mengalami asam lambung atau gangguan pencernaan setelah makan jeruk? Ceritakan di komentar. Sekarang kita masuk ke buah keempat. Buah yang sering disebut sebagai superfood tapi bisa diam-diam membuat berat badan naik dan mengganggu kerja obat. Alpukat, bom lemak tersembunyi. Alpukat memang sering dipuji sebagai superfood yang kaya lemak sehat dan nutrisi. Tapi bagi lansia, terlalu banyak konsumsi alpukat bisa menjadi masalah besar. Meski mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk jantung, alpukat juga sangat tinggi kalori. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 240 kalori, hampir setara dengan 1 kali makan untuk sebagian lansia. Asosiasi Jantung Amerika memperingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme kita melambat dan kebutuhan kalori menurun. Makan alpukat secara rutin tanpa memperhatikan porsinya bisa membuat berat badan naik perlahan-lahan, yang kemudian memberi beban tambahan pada sendi, jantung, dan mobilitas tubuh. Pak Bambang, 75 tahun dari Jakarta, mulai rutin sarapan roti panggang dengan alpukat karena mengira itu lebih sehat. Tapi dalam 3 bulan, berat badannya naik 5 kg, membuat nyeri di lututnya makin parah dan aktivitas sehari-harinya jadi lebih sulit. Saya kira sudah makan sehat, tapi ternyata alpukat kalorinya tinggi sekali, katanya. Selain berat badan, alpukat juga bisa mengganggu kerja beberapa jenis obat seperti pengencer darah, obat tekanan darah, hingga antidepresan. Kandungan vitamin K yang tinggi dalam alpukat dapat mengurangi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko penggumpalan darah berbahaya. Konsumsi alpukat yang berlebihan juga bisa mengaruhi kadar kalium yang berbahaya bagi penderita penyakit ginjal atau jantung. Risiko lain yang mengejutkan adalah alergi alpukat, terutama pada lansia yang punya sensitivitas terhadap lateks dan protein dalam alpukat. Bisa memicu reaksi alergi mulai dari gatal ringan hingga sesak napas. Solusinya, jika Anda suka rasa dan tekstur alpukat, coba ganti dengan minyak zaitun atau porsi kecil kacang-kacangan seperti kenari dan almond yang punya nutrisi serupa tapi lebih aman. Batasi hanya sebuah alpukat per hari, selalu kombinasikan dengan makanan lain, dan perhatikan jika ada reaksi yang tidak biasa. Pernahkah Anda merasa berat badan naik, pencernaan terganggu, atau obat jadi tidak efektif setelah makan alpukat? Ceritakan pengalaman Anda di komentar. Sekarang kita lanjut ke buah kelima. Buah ini sering dianggap sebagai camilan sehat, tapi ternyata bisa memicu lonjakan gula darah dan berisiko membuat tersedak pada lansia. Semangka, pengacau keseimbangan cairan. Semangka sering dianggap sebagai camilan sehat yang banyak air dan manis alami. Tapi bagi lansia, semangka bisa menjadi masalah.
Air gula alami di dalamnya cukup tinggi dan bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Ini berisiko menyebabkan pembengkakan, tekanan darah naik, atau gula darah melonjak yang sangat berbahaya bagi orang lanjut usia. Salah satu masalah terbesar dari semangka adalah indeks glikemiknya yang tinggi. Meski sebagian besar terdiri dari air, semangka bisa meningkatkan kadar gula darah secepat minuman bersoda. Menurut Asosiasi Diabetes Amerika, 2 cangkir semangka bisa berdampak sama buruknya pada gula darah seperti sekaleng soda. Ini sangat berisiko bagi lansia yang punya diabetes atau resistensi insulin. Buti, seorang nenek berusia 78 tahun dari Surabaya, mengira dia membuat pilihan sehat dengan makan semangka setiap hari. Tapi, kadar kalium yang tinggi dalam semangka sulit disaring oleh ginjal yang sudah melemah, dan ini bisa menyebabkan jantung tidak teratur bahkan gagal jantung. Karena 40% orang di atas usia 65 mengalami penurunan fungsi ginjal, konsumsi semangka berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi dan pembengkakan. Cobalah irisan mentimun yang direndam dalam air sebagai minuman alami yang menyegarkan tanpa risiko lonjakan gula. Potongan buah beri beku juga bisa jadi pilihan sehat, manis alami, dan lebih aman untuk kadar gula darah. Jika Anda tetap ingin menikmati semangka, ikuti panduan aman ini. Batasi porsi hanya setengah cangkir sekali makan, makan bersama sumber protein seperti kacang atau keju untuk memperlambat penyerapan gula, dan hindari mengonsumsi semangka di malam hari untuk mencegah penumpukan cairan. Pernahkah Anda merasa kembung atau gula darah naik setelah makan semangka? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke buah keenam yang sering dianggap baik untuk pencernaan, tapi ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan lansia. Pepaya, tantangan untuk sistem pencernaan. Pepaya sering direkomendasikan untuk melancarkan pencernaan karena mengandung enzim papain yang membantu memecah protein. Tapi bagi lansia, pepaya justru bisa memicu risiko kesehatan tak terduga, mulai dari interaksi obat yang berbahaya, reaksi alergi, hingga gangguan pencernaan. Masalah utama dari pepaya adalah kemampuannya mengaruhi efektivitas obat. BPOM Indonesia pun mengingatkan bahwa papain dalam pepaya bisa memperkuat efek obat pengencer darah dan meningkatkan risiko pendarahan bagi penderita diabetes. Pepaya bisa mengganggu penyerapan insulin dan obat diabetes, menyebabkan gula darah naik turun tak terduga. Bu Helen, 71 tahun dari Bandung, rutin makan pepaya untuk mencari kenyamanan pencernaan. Tapi dalam beberapa minggu, tekanan darahnya mulai tidak stabil dan gula darahnya sulit dikontrol. Setelah konsultasi, dokter menjelaskan bahwa pepaya ternyata mempengaruhi kerja obat-obatan yang dikonsumsinya. Selain itu, pepaya juga berisiko bagi lansia yang punya alergi lateks. Penelitian menunjukkan bahwa 35% lansia dengan alergi lateks juga sensitif terhadap pepaya. Gejalanya mulai dari gatal di mulut, sakit perut, hingga sesak napas atau bahkan reaksi anafilaksis. Terakhir, meski papain bermanfaat untuk sebagian orang, bagi lansia dengan lambung sensitif atau masalah asam lambung, pepaya justru bisa memperburuk kondisi, menyebabkan kembung, sakit perut, atau mual. Jadi, apa alternatif yang lebih aman untuk pencernaan? Cobalah makanan kaya probiotik seperti yogurt tawar atau sayuran fermentasi yang bagus untuk kesehatan usus tanpa mengganggu obat. Teh jahe juga pilihan bagus karena lembut di perut dan membantu mengurangi kembung. Jika tetap ingin makan pepaya, ingat tips ini. Jangan makan saat perut kosong, konsultasikan dengan dokter soal interaksi obat, dan mulai dengan porsi kecil dulu untuk melihat reaksi tubuh. Pernahkah Anda mengalami efek samping setelah makan pepaya? Ceritakan di komentar. Sekarang kita masuk ke buah terakhir di daftar ini yang banyak dimakan setiap hari oleh lansia karena dianggap sehat, padahal bisa membahayakan jantung. Pisang, risiko kelebihan kalium. Pisang adalah salah satu buah paling populer di Indonesia, praktis, manis alami, dan terkenal kaya kalium. Tapi bagi lansia, kelebihan kalium bisa jadi masalah serius, apalagi untuk yang punya penyakit ginjal, masalah jantung, atau konsumsi obat tertentu. Kalium memang penting untuk fungsi otot dan jantung, tapi seiring bertambahnya usia, ginjal kita makin sulit mengatur kadar kalium. Sekitar 40% lansia punya penurunan fungsi ginjal tanpa disadari. Jika tubuh tidak mampu membuang kelebihan kalium, bisa terjadi kondisi berbahaya bernama hiperkalemia. Gejalanya meliputi detak jantung tidak teratur, lemas, bahkan risiko serangan jantung mendadak. Pak James, 74 tahun dari Yogyakarta, sudah bertahun-tahun makan 2 buah pisang setiap hari. Suatu pagi, ia tiba-tiba merasa lemas, pusing, dan jantung berdebar cepat. Di rumah sakit, dokter menemukan kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi dan membahayakan jantung. Sejak itu, dokter menyarankan mengurangi konsumsi pisang. Selain itu,
Pisang juga tinggi gula alami yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah terutama bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes. Karena sebagian besar karbohidrat dalam pisang cepat dicerna, ini bisa membuat gula darah naik drastis lalu turun lagi, menyebabkan lemas dan mudah lelah. Pilihan yang lebih aman adalah strawberry atau blueberry yang rendah kalium tapi kaya vitamin dan antioksidan. Jika Anda suka tekstur pisang, ubi kukus bisa jadi alternatif yang lebih baik karena mengandung karbohidrat kompleks dan serat yang menjaga gula darah tetap stabil. Jika tetap ingin makan pisang, batasi hanya setengah buah sekali makan. Hindari makan saat perut kosong, dan konsultasikan dengan dokter jika Anda minum obat diuretik atau obat tekanan darah. Pernahkah Anda merasa lemas atau jantung berdebar setelah makan pisang? Ceritakan pengalaman Anda di komentar. Kita sudah membahas 7 buah yang ternyata bisa membahayakan kesehatan lansia. Mungkin Anda bertanya, bukankah buah itu sehat? Memang buah kaya vitamin dan nutrisi. Tapi tidak semua buah cocok dikonsumsi lansia. Tahunnya usia, metabolisme melambat, sistem pencernaan melemah, dan organ vital seperti ginjal, jantung, serta liver harus bekerja lebih keras mengolah makanan. Buah yang dulu aman dikonsumsi di usia 30-an bisa jadi masalah di usia 60-an ke atas. Risiko utama bagi lansia antara lain penurunan fungsi ginjal, sulit menyaring kelebihan kalium dari pisang, semangka, dan alpukat, sensitivitas gula meningkat, buah tinggi gula seperti anggur dan semangka bisa cepat memicu lonjakan gula darah, pencernaan melemah, asam lambung berkurang sehingga buah asam seperti jeruk dan pepaya menyebabkan refluks dan perut tidak nyaman. Interaksi obat, buah seperti jeruk dan pepaya bisa mengganggu kerja obat tekanan darah dan pengencer darah. Memahami perubahan ini bukan berarti harus berhenti makan buah, tapi kita harus lebih bijak memilih dan mengkonsumsinya. Buah terbaik untuk lansia antara lain buah beri seperti strawberry, blueberry, raspberry, rendah gula, kaya antioksidan, baik untuk otak, apel, tinggi serat, baik untuk pencernaan, potong kecil-kecil agar mudah dikunyah, pir, mirip apel tapi lebih lembut dan mudah dicerna, kiwi, kaya vitamin C tanpa keasaman berlebih, melon dan belewah, lebih rendah gula dari semangka, segar dan aman untuk hidrasi. Dengan memilih buah yang tepat, Anda tetap bisa menikmati rasa segar dan manfaat nutrisi tanpa membahayakan kesehatan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah. Apa yang dulu jadi camilan sehat sekarang bisa membawa risiko tak terduga. Tapi kabarnya selalu ada alternatif yang aman dan lezat. Tukar jeruk dengan paprika merah untuk vitamin C tanpa keasaman berlebih, ganti anggur dengan buah beri untuk menjaga gula darah tetap stabil. Kesehatan Anda terlalu berharga untuk diabaikan. Dengan pilihan yang bijak dan mendengarkan tubuh Anda bisa terus menikmati hidup sehat tanpa khawatir. Pernahkah Anda mengalami buah yang dulu aman tapi sekarang bikin tidak nyaman? Ceritakan pengalaman Anda untuk lansia tetap sehat, tetap semangat, dan jadikan pilihan hari ini sebagai investasi kesehatan untuk masa depan.